Nasdem semakin pusing, survei ini menyebut Anies tak bikin elektabilitas membaik. Dari survei ini ada kecenderungan ini angka tertinggi yang didapatkan oleh Nasdem selama tahun 2022. Bisa dispekulasikan kalau dilihat dari sisi momentum ada pengaruh positif dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan, dan kita tahu dari pemberitaan setelah deklarasi langsung teman-teman Partai Nasdem bekerja habis-habisan di lapangan. Ini 8% dari total pemilih Anies ya. Ada perpindahan tapi angkanya masih segitu. Sementara dari sisi yang lain kita ada data juga dari SMRC, kita menemukan dalam 1 tahun terakhir sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah. Jadi sebelum nama Anies terlanjur diidentikan dengan PKS dan Demokrat, maka Om Bewok buru-buru minta Nasdem duluan mendeklarasikan Anies. Lalu ya menyorongkannya dia keliling Indonesia dengan acara-acara massal di berbagai provinsi. Surya Paloh kan ngarep Nasdem akan mendapat kotel efek, iya kan? Dari pencalonannya si Anies nih. Nah, tapi tentu realistis juga dong bahwa akan ada yang kecewa, guys. Terutama dari anti Anies di Partai Biru juga, Nasdem juga. Atau mereka berharap Nasdem itu mengusung Ganjar Pranowo. Harapan Paloh, sejumlah besar pendukung Anies akan berbondong-bondong menjadi pemilih Nasdem nantinya di pemilu legislatif. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali tak ambil pusing dengan hasil survei yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan turun. Menurut Ali, elektabilitas calon presiden atau capres 2024 pilihan partainya itu memang masih fluktuatif. Ali yakin elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal moncer jika sudah ada kepastian bisa maju dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia yakin Anies bisa menduduki posisi nomor 1 dalam survei Pilpres 2024 saat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melakukan deklarasi bersama. Elektabilitas Anies turun meski masih di 2 besar. Hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto meningkat dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, elektabilitas calon presiden 2024 usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengalami penurunan. Dari November ke Desember 2022, dukungan terhadap Ganjar meningkat dari 33,9% menjadi 35,8% dan Prabowo dari 23,9% menjadi 26,7%. Sementara Anies dari 32,2% menurun menjadi 28,3%. Hasil survei menunjukkan Ganjar konsisten menempati peringkat pertama sejak April 2022, sementara peringkat kedua dan ketiga nampak dinamis. Prabowo menempati peringkat kedua tepat di bawah Ganjar hingga Oktober 2022. Capres usungan Gerindra tersebut disalib oleh Anies pada periode Oktober-November. Kini perbandingan suara Anies dengan Prabowo terbilang tipis, yakni sebesar 1,6%. Nasdem ungkap alasan turunnya elektabilitas Anies. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni G. Plate menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan turun hampir 4% pada Desember 2022. Alasannya Anies dan partainya memang tak melakukan sosialisasi ke masyarakat pada bulan tersebut. Pada Desember, Partai Nasdem dan Anies fokus dalam mengulas hasil konsolidasi nasional pada Oktober hingga November 2022. Ia menyebut itu merupakan bagian dari strategi pihak. Kendati demikian, ia juga berkaca pada hasil survei Indikator Politik Indonesia pada November 2022 yang menunjukkan bahwa elektabilitas Anies mencapai 32,2%. Hasil tersebut dia menyebut sebagai bagian dari strategi Partai Nasdem dalam menyosialisasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo mengalami peningkatan seiring kenaikan tren kepuasan publik kepada kinerja Jokowi.
Namun hasil yang berbeda terjadi pada elektabilitas Anies yang mengalami penurunan. Adapun berdasarkan jejak pendapat indikator politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di angka 35,8%, kemudian tingkat elektoral Anies berada di urutan kedua dengan capaian 28,3%. Peringkat ketiga diduduki oleh Prabowo dengan elektabilitas 26,7%, sedangkan